Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan guru-guru BIBS, pamong-pamong BIBS, semua siswa-siswi BIBS diberi oleh Allah kemampuan, kemauan untuk mengkaji, menghafalkan, mengajarkan, menyebarkan Quran dan hadis secara turun-temurun ila yaumil qiyamah. Di mana saja tempatnya, kapan saja waktunya, bagaimana saja keadaannya. Mudah-mudahan bisa melaksanakannya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa kafatan linnasi syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara Zoom meeting dengan semua siswa BIBS, terutama kelas 7 ya. Salam kenal untuk anak-anak kelas 7. Saya didapuk, Bapak didapuk untuk jadi kepala sekolah di SMP BIBS ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat, waras, kuat sampai tutup pol ajal mati kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kita juga wajib bersyukur kepada perantara agama, mulai daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besarnya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama solihin, bapak kiai kita, dan melalui mubalighin, mubaligot sampai kepada kita sekalian, wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Dan atas amal soleh dari semua guru-guru, guru pamong, panitia, kesiswaan, kurikulum, dan makasih kepondokan juga, ya, ada pamong-pamong semuanya, kami syukuri alhamdulillah, terutama semua siswa-siswi kelas 7, kelas 8, kelas 9, semuanya kami syukuri alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Anak-anakku sekalian, saya akan menyampaikan beberapa yang perlu kalian ingat ya, terutama di dalam dasar-dasar dari sini ya. Mudah-mudahan kita bisa sukses ya dalam melaksanakan kita dalam belajar secara online ini. Walaupun begitu, materi-materi yang diberikan adalah tidak berkurang. Ya, sama saja seperti biasa. Emang afdolnya, utamanya adalah kita bisa bertatap muka, bisa bermuwajahah. Tapi karena keadaannya seperti ini, ada COVID-19 ini, ya kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang bisa kita laksanakan. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku sekalian, tolak ukur sukses untuk belajar ini adalah minimalnya guru-gurunya mengajarkan 80%, kalau bisa ya 100%. Siswanya hadir juga mengikuti Zoom meeting ini adalah 100% atau mengikuti tentang materi-materi pelajaran yang disampaikan. Materi-materi kepondokan yang disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa sungguh-sungguh mempelajarinya ya. Begitu. Jadi tolong diingat-ingat itu ya. Anak-anakku sekalian, terutama anak kelas 7, Bapak akan sampaikan ya. Di dalam kita mempelajari suatu ilmu atau mengkaji segala materi dari Al-Qur'an, Al-Hadis dan yang lainnya, nasihat juga, kita harus ta'zim ya. Harus ta'zim. Ta'zimnya ada berapa macam? 3 aja, jangan banyak-banyak. 3 macam ta'zim yang harus kalian laksanakan. 1, ta'zim kepada pengajarnya.
Ya, kepada mubalik, mubaligotnya, bapak ibu gurunya, ya. Kalau ada yang mengurus, ya kepada pengurus-pengurusnya, ya. Jadi itu, ya. Yang ngajarnya kayak apa pun kamu harus, kayak apapun pengajarnya kamu harus ya ta'zim, ya. Ta'zimnya nggak usah kayak prajurit kepada komandannya, nggak usah menghormat juga, nggak usah ya. Kedua, ta'zim kepada ilmu. Ilmu yang diberikannya harus kita ta'zim kepada ilmunya. Ilmu yang telah diberikan ya dipelajari lagi. Istilah di kepondokan itu adalah harus dideres, ya, dideres lagi, ya. Jadi walaupun kita sudah mengkajinya, udah tamat, udah hatam, ya kalau ada yang ngajar kembali lagi pada yang telah dipelajari oleh kita, ya diperhatikan, disimak dengan baik, gitu ya. Itu nantinya kita akan mendapatkan ilmu yang betul-betul bermanfaat bagi kita nantinya. Kalau kitanya mengatakan, wah ini mas saya udah ngaji waktu yang lalu, saya udah belajar tentang ini, udah baca gitu. Nah itu yang tidak ta'zim terhadap ilmunya, ya. Nanti ilmunya hanya lewat saja, seperti air di atas daun talas nantinya. Tidak ada barokahnya itu ilmunya, ya. Ketiga, ta'zim kepada, ya kalau kita lihat itu ya, itu ada Bapak Mas'udi, penulis kitab-kitab himpunan, itu dia yang buat, ya, dia yang memindahkannya menjadi himpunan, malahan hampir ada di luar kepala, tetap saja dia membaca lagi, menderes lagi tentang kitab sholahnya, yang padahal dia yang membuatnya, gitu ya. Gitu. Kalau ta'zim kepada majlis taklim, majlis ilmunya. Nah, yang ketiga itu kan itu harus ta'zim kepada majlis taklim, kepada majlis ilmunya. Waktu ngaji, waktu belajar, ya belajar. Waktu ngaji ya ngaji, jangan dipakai untuk ngobrol. Ya. Jangan dipakai sambil makan makanan, ya, makan sambil ngobrol lagi gitu. Jadi betul-betul itu tidak ta'zim terhadap ilmunya, terhadap majlis taklimnya, terhadap majlis ilmunya. Jadi gitu ya, harus dilaksanakan. Jangan sampai kalau ada keperluan ya izin, kalau mau ngobrol ya izin untuk keluar, ngobrolnya di luar itu ya. Anak-anakku sekalian, saya sekarang fokuskan kepada anak kelas 7 ya. Anak yang kelas 7, jadi kalau di dalam bahasa Arab ada gini pertanyaan, bimada yatakhallaqul walad? Kenapa anak-anak harus mempunyai akhlak? Ya. Kenapa anak-anak siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9 harus berakhlak? Akhlak ada dua macam. Akhlakul hasanah, kalau zamannya akhlakul hasanah, dan akhlakul qabihah. Akhlak itu akhlak yang baik, akhlak yang jelek, ya. Yajibu 'alal waladi ayatakhallaqa bil akhlaqil hasanah. Wajib bagi siswa mempunyai akhlak yang baik. Nantinya kesananya akhlakul karimah malahan ya. Dari kapan kita harus mempunyai akhlak yang baik adalah min sigorihi, dari sejak kecilnya. Di dalam hadis diterangkan bahwa tidak ada yang paling utama bagi seorang ayah dan seorang ibu untuk mendidik atau mengajar anaknya kecuali mengajarkan tata krama, mengajarkan budi pekerti, ya, mengajarkan akhlak yang baik. Itu tidak ada yang paling utama kecuali itu. Ya, ya keduanya ya mengajarkan huruf hijaiyah sampai anaknya itu bisa baca Al-Quran, bisa baca Fatihah, bisa membaca surat-surat pendek, sehingga nanti pahala dari anaknya itu mengalir terus kepada kedua orang tuanya. Betapa besarnya pahala mengalir kepada kedua orang tuanya. Itu anak-anakku sekalian, jadi perlu dicamkan itu. Mempunyai akhlak yang baik itu gimana? Kenapa harus mempunyai akhlak yang baik? Liya Isa, supaya hidupnya mahbuban, disenangi, dicintai, ya.
fi kibarihi, di waktu nanti sudah besar. Nanti besar, anak itu akan disenangi oleh orang-orang, ya. Jadi siapa saja yang akan menyayanginya, yang mencintainya. Jadi Robbuhu, yang pertama Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan senang terhadap orang yang punya akhlak yang baik. Bukan hanya Allah saja, nanti wa yuhibbuhu ahluhu, keluarganya juga akan menjadi senang, ya, sayang terhadap anak-anaknya itu. Bahkan nanti bukan hanya udah tadi Allah Subhanahu wa taala, kedua keluarganya. Keluarga itu kan ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Adanya sayang kepada dia kalau akhlaknya baik, ya. Malahan kalau di luar wajami'un nasi, dan semua manusia, semua orang akan senang terhadap, akan sayang, akan senang terhadap orang yang mempunyai akhlak yang baik. Makanya camkan anakku sekalian, jadi tutur katanya harus baik, ya. Terus perbuatan-perbuatannya harus baik, ya. Tindak tanduknya, tingkah lakunya harus baik. Wa yajibu alaihi aydan, dan juga wajib kepada anak-anakku sekalian dari kelas 7 sampai kelas 9, ayyabta'ida anil akhlaqil qabihah. Keduanya harus menjauhi akhlak-akhlak yang jelek. Ya. Ngomongnya seenaknya, ya. Ngomongnya kasar. Kadang-kadang ngomongnya menjurus kepada yang jorok, itu nggak boleh. Kenapa kita tidak boleh mempunyai akhlak yang jelek? Omongannya nggak jelek, tidak boleh jelek, tingkah lakunya, ya, perbuatan-perbuatan yang lainnya, ya. Kaila yakuna makruhan, supaya nanti kalian tidak dibenci, ya. Jadi tidak dibenci oleh yang tadi itu. Kalau dibenci oleh Tuhannya, pasti nanti ayah ibunya juga membencinya, keluarganya membenci, teman-temannya, ya, termasuk semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi itu yang harus diperhatikan anak-anakku sekalian. Maka mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa yang Bapak sampaikan ini, ya. Jadi perlu, ya, kalian itu memahami akhlak-akhlak yang baik. Supaya nanti di mana saja ketemu dengan saja. Jadi kalian nanti tidak akan punya musuh nanti, ya. Malahan temannya akan semakin banyak. Semakin banyak teman, semakin kita enak, senang, kemana saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ya. Tetapi kalau akhlaknya jelek, banyak orang yang memusuhinya, ya. Malahan banyak orang yang ngancamnya itu, ya. Yang diantaranya untuk supaya baik itu satu, ya, harus sayang dan hormat kepada ayah dan ibunya. Harus sayang dan hormat kepada kakak-kakaknya. Ya. Jadi harus hormat kepada kakaknya. Terhadap adiknya yang kecil harus menyayanginya. Ya. Jangan ke kakaknya nggak berani baru nurut kepada kakaknya. Adiknya yang kecil malahan dibully adiknya, ya. Malahan kadang-kadang suruh ngambil air, ngambil apa saja adiknya itu. Nggak mau, malahan dijitak. Gitu. Jangan sampai seperti gitu, ya. Jadi nggak boleh. Jadi kalau nanti, jadi tadi harus betul-betul handap asor terhadap kakak-kakaknya, ya. Harus sayang terhadap adiknya. Harus sabar kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati, ya. Jadi jangan juga dia mencegat anak-anak yang lain, ya, karena lewat depan rumahnya maka dicegat, ya. Jangan juga bertengkar, jangan memarahi orang lain, dan terhadap orang tua dan kakak-kakaknya, terhadap guru, terhadap kakak kelasnya, jangan bersuara yang lebih keras daripada bapaknya, daripada ibunya, daripada kakak-kakaknya, ya. Dan juga nggak boleh keras-keras apa? Ketika tertawa, apalagi perempuan, ketawanya ngakak lagi, ya, nggak boleh itu, nggak baik gitu, ya. Perempuan malahan harus banyaknya senyum gitu, ya, nggak usah ngakak gitu, ya, nggak usah. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi ingat-ingat, ya, anak-anakku sekalian, sedangkan kita kalau berakhlak baik maka pahalanya itu akan lebih berat daripada yang lain-lainnya, dari amalan yang lainnya.
Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kira-kira kalian mau nggak sukses dalam sekolah, sukses dalam mengaji, ya, sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat? Mau nggak? Kalau mau ada beberapa caranya, ya. Jadi kalau ingin selamat dunia dan akhirat, harus ingin sukses dalam pendidikan, sudah keluar selesai dari pendidikannya, dapat maisah yang baik, yang barokah untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, maka ada tipnya. Yang pertama, 1, hormati, patuhi, sayangi ibumu. Jadi nomor 1 apa? Hormati, patuhi, sayangi ibumu. Keduanya, hormati, patuhi, sayangi ibumu. Ketiganya, hormati, patuhi, sayangi ibumu. Keempatnya baru, hormati, patuhi, sayangi ayahmu. Kenapa harus begitu? Karena darah dagingmu, tulangmu, sumsummu berasal dari air susu ibumu. Ya. Loh Pak, saya kan disusuinya oleh susu sapi. Ya itu karena ada masalah dengan air susu ibumu, ya kamu nggak kebagian itu, tetap aja yang ngurusnya. Masa sapinya nanti kepada kamu datang nanti nyusui kamu, nggak mungkin kan? Jadi ibumu itu ya. Jadi jiwa ragamu juga berasal dari kasih sayang ibumu. Maka dari itu jangan kau tinggalkan ibumu itu. Malahan segala sesuatu kalau kalian mau apa-apa ya izin dulu, minta doa dulu kepada ibumu, ya. Bukan hanya kamu masih di SMP, orang-orang yang sudah tua juga, pamong-pamongnya, guru-gurunya juga harus menghormati ibunya, ya. Tidak ada orang yang sukses di dunia ini, masalah pendidikannya, masalah dunianya, yang tidak menghormati, tidak menyayangi ibunya. Jarang-jarang lah. Mungkin berapa ribu, satu mungkin yang seperti itu, ya. Jadi tolong itu diperhatikan, ya. Jadi kalau ibumu nggak suka terhadap kamu, maka itu ketidaksukaan ibumu. Satu kali mengucapkan kesalahan ibumu itu mengucapkan ucapan yang tidak baik. Kalau istilah jamak di dunia ini adalah mengeluarkan kutukan, mengeluarkan laknat kepada kamu, maka itu akan terjadi di dunia ini. Itu yang perlu kalian takutkan, ya. Jadi omongan dari seorang ibu terhadap anaknya karena kesal, karena kamunya tidak baik, maka akan terjadi terhadap anak itu, ya. Tolong itu harus kalian takut terhadap itu, ya. Jadi karena ucapan, omongan dari ibu itu adalah seperti doa Nabi kepada umatnya, gitu. Jadi berbuatlah yang baik terhadap ibumu. Ingin pelajaran baik, bagus juga harus seperti itu, ya. Jadi kalau kan saya itu ahli ibadah, ngajinya banyak, apa-apanya juga banyak, itu tidak terpengaruh. Tidak ada pengaruhnya terhadap ibumu. Walaupun sholatmu beribu-ribu rakaat, kalau sudah mapan, zakatmu berjuta-juta, haji dan umrohnya berkali-kali, tetapi sekali saja kalian menyakiti ibumu, maka surga itu sudah lepas dari genggamanmu itu, ya. Anak-anakku sekalian, itu yang perlu diperhatikan oleh kalian semuanya. Terus di dalam kepondokannya anak-anakku sekalian, jadi kalian perlu memperhatikan apa yang perlu diutamakan untuk mempelajari dalam kepondokan itu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Paling baiknya di antara kamu sekaliannya, sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Malahan kalau kalian bukan hanya membaca terus malahan dihafalkan, maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana fastadharahu fa ahalla halalahu wa harama haramahu adkhalahul jannah. Barang siapa
membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan lalu melaksanakan. Kalau ini yang halal, maka yang halalnya dihalalkan, yang haramnya diharamkan, yang halal dia kalau makanan dia makan, kalau haram dia tinggalkan, ya. Seperti itu, maka jadi adkhalahul jannah. Maka Allah memasukkan pada orang itu al-jannah ke dalam surga. Ya. Wa syafa'ahu, dan diberi wewenang untuk menolong, memberi syafaat fi asrotin, dalam 10 orang, an ahli baiti, dari keluarganya. Padahal kuluhum qad wajabat lahumun nar. Kesemuanya itu adalah wajib harus masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu keutamaannya menghafalkan Al-Qur'annya. Maka pada itu anak-anakku sekalian dari kelas 7 sampai kelas 9 tidak ada kata terlambat untuk menghafal Al-Qur'an. Karena banyak kenyataannya orang-orang tua yang sudah hudur juga bisa hafal Al-Qur'an. Maka dari itu, mumpung kalian masih muda, masih kelas 7, masih kelas 8, masih kelas 9, dicoba kemampuan kalian untuk menghafal Al-Qur'an. Mampunya ya satu makto ya. Jadi kalau mampunya setengah halaman ya setengah halaman. Ya. Kalau kita menghafalnya satu halaman itu bisa hafal sekitar kurang lebih 2 tahun, ya. Satu halaman, 1 hari itu ya. Jadi kalau kalian udah betul-betul mencamkan atau juga punya himmah, punya niat untuk menghafal Al-Quran, saya mau memaksakan diri untuk menghafal Al-Quran 1 hari, 1 halaman. Nah, itu dicoba, dilaksanakan. Ya, semampunya aja gitu ya. Terus caranya kalau menghafal 1 kali misalnya setengah halaman, maka yang setengah halaman itu yang sudah hafal, kalian baca pada waktu sholat wajib. Ya. Rakaat 1, rakaat 2, baca itu. Ya. Jadi 5 kali berarti sudah menderasnya sampai 10 kali. Gitu ya. Jadi itu yang perlu kita laksanakan sepuluh kemampuan kita. Ya. Ya, anak-anakku sekalian. Jadi, kalau kita ingin hidup bahagia, terus mati syahid, selamat di hari dikumpulkan di mahsyar, ya, mendapat naungan pada hari mahsyar itu, yang panas matahari didekatkan, kalau ingin mendapatkan hidayah dari kegelapan, dari kesesatan, fa'adhimu qiraatil Qur'an, maka langgengkan membaca Al-Qur'an. Ya, itu ya. Jadi dawamkan membaca Al-Qur'an. Ya. Kalau bisa qiyamul lail ya. 2 rakaat tahajud, 2 rakaat salat tobat, 2 rakaat salat hajat, 3 rakaat salat witir. Apalagi dengan hafalan gitu. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah atau tidak pada tempatnya. Anak-anakku sekalian, semangat belajar, semangat ngaji, semangat membaca Al-Quran. Jadi yang kelas 7, tolong semangat untuk mempelajari pegon sampai mahir, sampai bisa. Sehingga bisa bergabung dengan anak-anak SMP kelas 8, kelas 9 maupun dengan anak-anak SMA. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.